Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dan bertemu di bab 5 tentang hukum asuransi. Nggak perlu lama-lama, so kita langsung saja. Kita masuk di bab 5, hukum asuransi. Apa sih hukum asuransi itu? Hukum asuransi disebutkan dalam pasal 246 KUHD bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa yang tak tertentu. Dan menurut ketentuan pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian juga menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian, ada 3 unsur dalam asuransi. Yang pertama, premi, yaitu pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari penggantian kerugian pembayaran. Besar kecilnya premi tergantung dari besar kecilnya resiko yang harus dipikul oleh penanggung. Adapun premi bukan merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian asuransi, dimungkinkan tanpa premi. Yang kedua, ganti rugi, yaitu yang harus dilakukan oleh penanggung biar terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Ganti rugi diberikan terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan lain-lain. Yang ketiga, peristiwa yang belum tentu terjadi, yaitu peristiwa yang belum tentu akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Misal, terjadi kebakaran dalam asuransi kebakaran. Bila kebakaran terjadi terlebih dahulu, harus diselidiki dahulu penyebab kebakaran dari mana api berasal, dan lain-lain, jadi tidak diberikan begitu saja. Kemudian, prinsip-prinsip dalam asuransi. Ada beberapa macam prinsip dalam asuransi. Yang pertama, prinsip kepentingan atau insurable interest principle merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, yaitu bahwa tertanggung atau pemegang premi berkepentingan agar kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi atau tidak menimpa kepadanya dalam pasal 250 KUHD. Nah, ini dimaksudkan adalah seorang tertanggung yang tidak mempunyai kepentingan akan berspekulasi bahwa pertanggungan itu ia mengharapkan penggantian yang lebih besar yang akan memberinya keuntungan. Dan ini merupakan sesuatu hal yang harus dicegah dalam asuransi. Bahkan, hal lain dapat membatalkan asuransi tersebut. Lalu yang kedua adalah prinsip keseimbangan atau indemnity principle, merupakan suatu pertanggungan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung, tidak boleh melebihi atau harus sesuai dengan kerugian yang diderita. Ini bertujuan untuk mencegah adanya spekulasi dari tertanggung yang mengharapkan keuntungan serupa selisih dari jumlah ganti rugi setelah dikurangi dengan yang diderita. Prinsip ini tidak dipakai oleh semua perjanjian asuransi, tetapi hanya berlaku bagi asuransi ganti rugi. Yang ketiga, prinsip utmost good faith, yaitu penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari itikat baik dalam pasal 251 KUHD. Dan yang keempat, prinsip subrogasi, yaitu apabila tertanggung telah mendapat penggantian atas dasar indemnity, maka tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi yang dimaksud dalam pasal 284 KUHD. Kemudian kita masuk tentang polis dalam perjanjian asuransi. Polis merupakan perjanjian dalam bentuk akta.
dan dapat disimpulkan bahwa polis bukan merupakan hal yang mutlak dalam suatu asuransi, tetapi merupakan hanya alat pembuktian adanya asuransi tersebut. Dalam pasal 256 KUHD disebutkan bahwa setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus memuat syarat-syarat khusus berikut. Yang pertama, hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi. Yang kedua, nama orang yang menutup pertanggungan atau tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga. Yang ketiga, suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan. Yang keempat, jumlah uang untuk beberapa diadakan pertanggungan. Yang kelima, bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung. Yang keenam, saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya bahaya itu. Yang ketujuh, premi penanggungan tersebut. Dan yang terakhir, merupakan semua keadaan yang sekiranya penting bagi penanggung untuk diketahui dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung. Selanjutnya, macam-macam asuransi. Yang pertama, asuransi ganti rugi, yaitu asuransi yang penanggungnya berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung. Dan yang termasuk dalam asuransi ganti rugi adalah asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya hasil pertanian, asuransi pencurian, dan lain-lain. Dan dalam asuransi kerugian ini berlaku prinsip keseimbangan atau indemnity principle. Yang kedua, asuransi sejumlah uang, yaitu asuransi dalam hal penjamin berjanji untuk memberi sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Walaupun tidak terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan, tertanggung akan tetap menerima pembayaran sejumlah uang. Hal ini terjadi misal seperti dalam asuransi jiwa. Yang ketiga yaitu asuransi campuran. Selain asuransi ganti kerugian dan asuransi sejumlah uang, dalam praktek terdapat jenis asuransi yang merupakan bentuk campuran antara asuransi ganti kerugian dengan asuransi sejumlah uang. Dan yang termasuk dalam jenis asuransi ini seperti asuransi kesehatan atau ASKES dan asuransi kecelakaan. Selanjutnya, asuransi yang diatur di luar KUHD. Pasal 247 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan antara lain dapat mengenai yang pertama, bahaya kebakaran, yang kedua, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum panen, yang ketiga, jiwa satu atau beberapa orang, yang keempat, bahaya laut dan perbudakan, yang kelima, bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, sungai, dan laut. Kemudian, dua jenis asuransi yang tidak diatur dalam KUHD. Yang pertama, asuransi kredit merupakan perjanjian antara penanggung kepada tertanggung yang akan memberi premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena tidak dilunasi atau tidak sepenuhnya dilunasi pembayaran kredit oleh debiturnya. Yang kedua, asuransi pencurian, yaitu perjanjian antara penanggung yang akan membayar atau memberi ganti rugi kepada tertanggung yang akan membayar premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena kehilangan barang-barang tertentu. Barang yang dipertanggungkan tersebut biasanya merupakan barang yang berharga seperti uang dan perhiasan. Nah, itu tadi video tentang bab 5 hukum asuransi. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata, dan kita kembali lagi di video bab 6 di video selanjutnya. Sampai sini dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.